Jurnalis kontroversial Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra resmi menjadi tersangka atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap dokter kecantikan Reza Gladys. Dalam kasus ini, Nikita Mirzani diketahui dijerat pasal berlapis, yakni pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Lalu, pasal 386 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Terakhir, Nikita Mirzani dijerat dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Namun, atas ancaman pidana tersebut, Nikita Mirzani tampaknya masih sesumbar jika dirinya tidak akan dipenjara. Dan untuk melihat kemungkinan terkait Nikita Mirzani dipenjara atau tidak, beberapa praktisi hukum ini akan memberikan pandangannya terkait potensi tersebut. Maka inilah 5 pandangan praktisi hukum soal kemungkinan Nikita Mirzani dipenjara 20 tahun, versi Cumi Top 5. Praktisi hukum Togar Situmorang beropini jika kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani itu terdapat kejanggalan. Namun, jika terkait kemungkinan Nikita Mirzani dipenjara atau tidak, Togar Situmorang beropini kemungkinan itu besar terjadi jika Reza Gladys dapat membuktikan laporannya dan Nikita Mirzani tak dapat membantah bukti tersebut. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Togar Situmorang? Orang tersebut itu telah menyerahkan uang 2 kali ya kepada asisten atau orangnya Nikita Mirzani. Nah, berangkat dari situ, apakah dalam penyerahan uang sepengetahuan Nikita atau tidak? Nah, ini yang masih juga akan menjadi suatu celah ataupun perdebatan. Ditambah yang menarik, ada keterangan disangkutkan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Pasal 27 dan pasal 45 aja ancamannya sudah lumayan tinggi, hampir 6 tahun. Kalau terkait TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu ancamannya 20 tahun. Jadi otomatis rawan adanya satu yang namanya penahanan. Nah, kita lihat ke depan nantinya. Agar kasus ini menjadi terang, saya yakin Nikita Mirzani mempunyai kesempatan untuk menerangkan semua permasalahan ini agar benang merahnya bisa terungkap. Kita tahu bahwa yang namanya absolut pidana itu pidana biasa, mens rea. Apakah ada niat mens rea dari Nikita meminta sejumlah uang kepada orang bersangkutan? Nah, ini juga akan diterangkan. Apalagi yang kita dengarkan info, Nikita tidak kenal sama orang ini. Dan Nikita tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah berjumpa. Itu yang menarik nantinya. Saya hanya melihat dari suatu perspektif hukum, kalau yang namanya pasal 27 dan pasal 45 Undang-Undang ITE, pengancaman dan pemerasan ini adalah produk aduan pidana biasa yang memang beririsan secara bersamaan. Orang ngancam berarti ada maksud tujuan. Maksud tujuan setelah diserahkan barang, disitulah muncul yang namanya pemerasan. Karena yang namanya pengancaman dan pemerasan, orang yang diancam dan melakukan sesuatu, menyerahkan barang, menyerahkan uang, itu di dalam posisi tidak berdaya. Pertanyaannya, posisi yang di mana sampai orang itu tidak berdaya dan mau menuruti kata-kata tersangka ini. Tersangka ada 2, tersangka Nikita kah atau tersangka yang lain? Kalau yang melakukan hubungan apple to apple, ajudannya ataupun asistennya, tidak bisa disalahkan kepada Nikita. Kalaupun ada, mungkin terkait masalah pencemaran nama baik. Kalau memang disebutkan. Tapi kalau tidak, saya merasa ada semacam
celah hukum dalam hal ini terkait yang penerapan pasal 27 dan pasal 45 diikutkan dengan tindak pidana pencucian uang. Apakah ini murni pidana atau ada pesanan-pesanan dari orang tertentu yang ingin membungkam dari Nikita Mirzani? Praktisi hukum Deoli Payumara beropini jika kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan Reza Gledis terhadap Nikita Mirzani itu sangat berpotensi besar dapat memenjarakan Nikita Mirzani sesuai pasal yang telah dilaporkan Reza Gledis. Namun, lagi-lagi itu semua berpotensi terjadi jika laporan Reza Gledis terbukti di pengadilan nanti. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Deoli Payumara? Ya, jadi kasus pemerasan Nikita Mirzani ya, pertama kan kalau kita dengar ceritanya, beliau ini kan kena undang-undang ITE karena pencemaran nama baik. Yang kedua, beliau kemudian memeras seseorang, si pelapor ini yang kemudian kita bisa anggap terjadinya pemerasan karena uangnya juga sudah nyampe ke rekeningnya beliau kan. Ya. Jadi terjadilah pemerasan. Lewat suatu keadaan-keadaan lain terjadilah pemerasan kan begitu kan. Kenapa? Karena adanya akhirnya si korban kemudian menyerahkan uang senilai 2 miliar sudah masuk ke rekeningnya. Nah, ya jadilah pemerasan itu. Berarti jadi tersangka. Kasusnya pemerasan. Ada undang-undang ITE dan pemerasan juga. Nah, ketika dia kemudian dipanggil untuk di BAP sebagai tersangka, potensi besar dia akan ditahan. Ya nanti hukumannya kan kumulatif itu. Yang terberat apa? Tentunya yang terberat adalah bisa pemerasan, bisa undang-undang ITE. Tapi yang terberat mungkin pemerasan ya karena ada TPPU juga kan, ya, yang dikaitkan oleh pelapor kan. Jadi namanya TPPU lebih berat dari pemerasan dan lebih berat daripada pencemaran nama baik undang-undang ITE kan. Jadi dia bisa 6 tahun ke atas tuh kalau TPPU-nya terbukti kan. Praktisi hukum Rasman Arif Nasution mengaku prihatin atas kasus yang tengah menimpa Nikita Mirzani. Ya, meskipun Nikita Mirzani masih menjadi seterunya hingga saat ini, sebagai manusia biasa, Rasman juga turut merasa prihatin dengan Nikita Mirzani. Lantaran menurut dirinya, Nikita Mirzani berpotensi dipenjara karena ia saat ini telah resmi menjadi tersangka atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gledis. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Rasman Arif Nasution? Saya tidak dendam dengan Nikita Mirzani. Saya hanya memberi kepada dia efek jera agar kalau bicara itu jangan suka-suka, jangan menghina orang, jangan mencaci maki. Saya minta, ya kalau lu benci sama gua, lu jangan serang pribadi gua dong. Kita bicara pada pokok perkara saja. Kan begitu. Nah, Dr. Reza Gledis, laporin dia tersangka sekarang. Iya kan? Ditanya, apakah saya sedih? Sedih. Kenapa sedih? Ya karena ancaman hukumannya 20 tahun, kejahatan cyber. Ada ancaman kekerasan, ada penyuapan 4 miliar. Nah, dikasih 2 miliar cash, ditransfer 2 miliar cash. Ya, sekarang sudah naik sidik ya. Dan dia dipanggil, kemudian dia minta tunda tanggal 3 Maret 2025. Ya, dia dipanggil, saya yakin dia akan ditahan. Itu keyakinan saya. Dan sangat berpotensi sekali untuk ditahan. Dan saya bukan karena dendam, tapi saya mendorong agar dia ditahan. Kenapa ditahan? Supaya tidak banyak banget ngomongnya, cuap-cuap terus. Sampai tadi masih ngoceh-ngoceh itu orang. Memang nggak ngocehin saya ya, tapi masih ngoceh-ngoceh gitu. Tapi saya minta kepada semua orang-orang yang berbeda pendapat dengan NM, apakah adik saya Fitri Sauteru, apakah adik saya... Sikap saya prihatin dengan apa yang menimpa Nikita Mirzani hari ini. Begitu. Praktisi hukum Farhad Abbas turut menyoroti kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan Reza Gledis terhadap Nikita Mirzani.
Ya, menurut opininya, pihak kepolisian harus netral dan tegak lurus. Meskipun Nikita Mirzani berpotensi besar untuk dipenjara sesuai pasal yang berlaku, hal tersebut belum menjadi mutlak karena persidangan belum dilakukan. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Farhad Abbas? Aku hanya minta supaya polisi di tengah-tengah saja gitu. Jangan juga terlalu memberatkan, karena Niki menyatakan bahwa ini adalah uang yang diberikan gitu. Masalahnya kan hanya kebesaran aja 4 miliar. Nah, dia bukan pengacara, dia bukan yayasan, dia bukan juga ada kaitan langsung, hanya memilih pengetahuan atau mungkin kerjasama dengan beberapa orang untuk mereview produk tersebut. Dapatlah kesalahannya, harusnya lapor. Kalau saya jadi Nikita Mirzani, saya lebih baik melaporkan menyelamatkan jutaan orang daripada mendapatkan uang senilai itu. Ya mungkin dia akan diberi prestasi. Kalau dia butuh uang kan orang-orang yang terselamatkan kan bisa dicegah, dan Tuhan akan memberi dia rezeki jauh lebih besar. Nah, tapi terlepas dari itu saya nggak tahu apakah memang ada, saya nggak bisa mencampuri penyidikan gitu. Tapi yang jelas tidak mungkin orang membayar 5-4 miliar kalau nggak punya salah atau punya hubungan sebab akibat. Jadi tidak boleh juga udah dibantu orang. Saya dengar itu omset orang itu 2 bulan tidak jualan dan turun. Penjualan dari 50M turun ke 5 miliar akibat komen Niki. Tapi setelah Niki dapat uang dan komen baik-baik naik lagi. Nah, mungkin dia menggunakan cara-cara yang tidak benar dengan cara-cara seperti buktinya DPR malah menegur dan menasihati mereka gitu. Mudah-mudahan polisi bisa bijak dan ya namanya Nikita Mirzani kan, ini kan suatu goncangan besar. Kalau saran saya nih, kamu nanti diperiksa, bawa aja uang 4 miliar. Ini uangnya ada Pak, bukan memeras gitu. Saya yakin polisi nggak akan tahan kamu. Tapi kalau kamu berdebat mengatakan begini-begini, pasti polisi tangkap, tahan, dan kamu dilempar ke pengadilan, nanti kamu membela diri di sana. Saya tidak katakan bahwa dia itu akan bersalah atau dihukum, tapi yang jelas ada hubungan sebab akibat gitu. Ya itulah namanya kayak perjanjian dalam kejahatan. Kalau misalnya berjanji orang pemain judi saling berpinjaman uang main judi, baru melaporin polisi kan nggak bisa. Harusnya orang yang punya kesalahan dengan orang yang meras juga nggak bisa juga lapor polisi. Ya kan? Karena mereka melakukan perjanjian. Jangan libatkan dia, silahkan dia lapor atau gugat ke pengadilan perdata. Ya kamu kan sudah tahu uang kamu 4 miliar, tinggal gugat rumahnya Niki. Kalau perlu nanti disita rumahnya, diganti kalau kamu menang. Tapi kalau kamu kalah ya itu namanya perdata. Nah, tapi kalau pidana bukan menyangkut maksud atau kekuasaan, tapi tentang hukum. Niki jalannya aja, cuma maksud saya kan dikhawatirkan kan, karena untuk dia mendapatkan uang sebanyak itu. Tapi menurut saya gini, kalau di dunia media sosial itu dapat uang tuh, mau Niki dapat 1 triliun man bukan kejahatan, bukan pidana. Ya, dia bisa menyangkut kuota atau viewersnya, ya kan, durasi kuotanya. Nah, atau mungkin dengan endorse dia, orang dapat usaha mungkin bisa lebih dari 3 miliar. Bahkan kalau artis-artis luar negeri bisa sampai triliunan untuk iklan doang gitu. Jadi jangan kaget 4 miliar tidak besar kalau di dunia media sosial. Itu kayak uang gula-gula, kecuali orang ini jualan bakso kemudian diperas 4 miliar. Kalau omsetnya nanti kita periksa, kita audit aja berapa penghasilannya. Kalau 4 miliar wajar dia memberi 4 miliar terhadap kita. Nah, jadi maksud saya Pak Polisi jangan juga kacamata kuda, dengan kita lihat pandangan mana mungkin ada hubungan sebab akibat sehingga kenapa seperti itu gitu. Praktisi hukum Julianus Paulus Sembiring beropini jika kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gledis terhadap Nikita Mirzani itu wajib dibuktikan di pengadilan. Ya, meskipun dirinya merupakan bagian dari tim kuasa hukum Reza Gledis, ia tetap tegak lurus dan beropini jika tak masalah Nikita Mirzani memberikan pembelaannya karena ia memiliki hak tersebut. Namun, balik lagi, semua keputusan kelak akan disidangkan di pengadilan. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Julianus Paulus Sembiring? Apakah ini sindikat? Kan begitu ya? Kami tetap melakukan dugaan bahwa ini adalah merupakan sindikat. Kenapa? Tadi kami hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 9. Dan saya ada membawa beberapa dokter estetika dan brand owner. Dalam hal ini ada satu pola yang sama, ya, pola yang sama yang dilakukan oleh yang kami duga sindikat ini untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik brand owner ini dan dokter estetika yang tadi hadir.
Ya, seperti contoh begini. Direview. Setelah direview, kemudian ditelepon, lalu dibilangin, awas hati-hati. Ini gua dipanggil sama BPOM, DPR RI dan sebagainya. Nah, kemudian ini dokter C3 dan pemilik honorer ini ketakutan sehingga melakukan komunikasi. Jadi polanya sama ya. Tidak hanya klien kami dokter RG ya, tapi kepada beberapa korban-korban yang lainnya. Jadi kenapa kemudian kami mengatakan ini dugaan sindikat? Karena mempunyai pola yang sama terhadap korban-korban yang lain. Sesuai yang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa sebenarnya itu diminta 5M gitu. Tetapi kesanggupan klien kita hanya 4M seperti itu. Ya, jadi itu pun dengan tekanan-tekanan yang luar biasa. Ya itu dua kali, satu ditransfer, satu di cash ya. Soal transfer ke rekening TID, nah itu kan. Kalau bagaimana menyampaikan keterangan inisial NM, TID, dah artinya silahkan dia, itu hak dia melakukan pembelaan diri. Tetapi kami sudah menyajikan ya bukti-bukti yang berupa yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya yang akan menguatkan terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.